أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Para pengurus majelis taklim dan jamaahnya, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama pada kesempatan ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Ibu-ibu, sebelum kita mulai dengan manusia, marilah kita membacakan Al-Quran terlebih dahulu, surat Al-Furqan ayat 33 yang akan dipimpin oleh
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله ألف بيننا وألف بين قلوبنا فأصبحنا وأمسينا بنعمة الإيمان وبنعمة الإخوان. ثانيا صلاة وتسليما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوتنا وقدوتنا إلى يوم الآخر. Alhamdulillah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini di penghujung bulan Agustus, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam halaqah at-ta'lim. Semoga dengan keberadaan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan setiap amalan dan dikumpulkan amalan kita menjadi amalan yang terbaik, dengan ikhlas datang untuk menghadiri kajian yang sudah dijadwalkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah keberkahan kepada kita, kepada keluarga kita dan orang-orang yang terdekat dengan kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan apa Bu? Rabiul Awal. Berarti itu artinya bahwa ini adalah bulannya dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada beberapa pendapat ya atau ikhtilaf yang mengatakan bahwa perbedaan di antara tanggalnya, tapi keberadaannya di bulan ini, dan tentunya ini bagian daripada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ya tentunya bisa menjadikan bulan ini sebagai bulan untuk bisa mengecut dan berlomba-lomba kembali untuk bisa beribadah dengan sebaik mungkin. Nah, tentunya kita sudah melewati kompetisi dan perlombaan dari bulan Juli sampai Agustus kalau tidak salah ya. Mulainya akhir Juli ya. Ya, sampai dengan Juli full, Agustus itu juga. Maka begitu juga patutnya kita berlomba dalam kebaikan untuk bisa sama-sama menjadi hamba dibandingkan sebagai hamba yang bertakwa Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, ibu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dari kajian kita di 2 bulan yang lalu. Seingat saya tanggal 29 Juni ya, kalau salah Bu Sofia, 29 Juni, sekarang tanggal 31 Agustus. 31 30 sekarang. 31. Berarti tepat ya, 2 bulan yang mudah-mudahan masih ada yang ingat dari materi kita di 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu kalau tidak salah saya sampai menyampaikan tentang bagaimana kesalahan di tengah masyarakat kita dalam proses belajar dan membaca Al-Quran, ya baik itu tatkala belajar Al-Quran itu ya tentunya kita sudah pahami sebagaimana yang kita sampaikan 2 bulan yang lalu, ya dasarnya adalah di dalam hadis. Begitu banyak hadis dan begitu juga sebentar saya ini supaya nanti kita review sedikit dari dalil-dalil yang mewajibkan membaca Quran itu dengan baik dan benar. Ini materi yang kemarin yang sempat sudah terlewat, saya review sedikit. Dasar pertamanya di surat Muzammil, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil. Lalu berikutnya di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya di mana ini sebenarnya bukan datangnya dari Rasul, tapi kaulnya Imam Ali radhiyallahu anhu. Jadi Ali pernah ditanya, ya sahabat Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang surat Muzammil. Ya Ali, ma huwa tartil inda suratul Muzammil? Wahai Ali, apa yang dimaksud Allah ya untuk kita diwajibkan atau diperintahkan membaca Quran ya di dalam surah Muzammil yang mengatakan Allah yang mengatakan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Lalu Imam Ali menjawab, at-tartil huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul huruf. Jadi yang dimaksud dengan tartil itu, kalau pemahaman
bacaannya bagus, suaranya indah, mendayu-dayu, ya, terus nafasnya panjang, ya, ada cengkoknya, ya, ada nadanya dan seterusnya. Ternyata bukan. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mentartilkan Quran itu ternyata tajwidul huruf pertama, yakni membaca Quran, ya, itu dengan huruf atau mentajwidkan hurufnya, memberikan hak-hak dari setiap huruf yang dilafalkan. Lalu yang kedua, wa ma'rifatul wuquf, ya. Jadi yang pertama tadi adalah dia mengetahui, ya, hak dari mustahabul huruf, ya. Lalu berikutnya dia mengetahui kaidah daripada tajwid. Lalu yang kedua, wa ma'rifatul wuquf, tahu kapan harus berhenti, kapan harus memulai lagi, di mana dia harus berhenti yang tepat dan di mana harus memulai yang tepat, agar supaya tidak rusak maknanya. Karena salah berhenti, salah waqaf, salah memulai, artinya juga bisa berubah. Nah, ini pentingnya kita bisa untuk mentahsin bacaan Quran kita. Ya, jadi kalau yang sejalan dengan ini tentunya bisa sama-sama kita kondisikan bahwa setiap kita mungkin mempunyai keyakinan pernah belajar, sudah belajar, sedang belajar, ini sudah bagus nih bacaannya menurut kita, gitu ya. Karena kembali lagi Quran itu harus ditalakikan, harus diperdengarkan kepada seorang guru, nah sehingga nanti ada dikoreksi atau temannya saling menyimak, sehingga nanti ada terjadi kesalahan kekeliruan, nah itu bisa sama-sama itu diperbaiki. Maka di sini tidaklah seseorang memahami persoalan wukuf, ya, atau wakaf itu sendiri kecuali bila ia memahami makna yang terkandung pada setiap ayat yang dibaca. Berarti mau tidak mau sedikit demi sedikit kita harus mengerti, paham, tahu arti ayat yang kita baca. Akan tetapi bisa, tatkala kita tidak bisa misalnya bahasa Arab, gimana? Bahasa nggak bisa ngerti bahasa Arab, nggak bisa tahu artinya yang kita baca. Maka ini pentingnya belajar. Tatkala kita mentalakikan bacaan kita, tatkala kita belajar tahsin tilawah kita, maka di sana tatkala seorang syekh ustadznya itu mencontohkan, wakafnya boleh di sini, memulainya lagi dari sini, nah itu yang kita catat. Nah itu juga yang menjadi asal muassal dulu, tanda-tanda wakaf seperti wasalla, waqafla, huruf jim dan seterusnya. Rasulullah SAW itu lebih sering berhenti di sini, maka di sana ijtihadnya para sahabat juga wakaf di sana. Terkadang beliau berhenti di sini, terkadang menyambung. Terkadang beliau selalu berhenti di sini, gak pernah disambung. Maka itu muncullah di sana ada wakaf lazim, ya, boleh wakaf, boleh tidak. Lebih utama wakaf, tapi boleh juga sambung. Lebih utama di sambung, boleh juga wakaf dan sebagainya dan seterusnya. Nah ini yang menjadi aja. Lalu hadis yang lain dari diriwayatkan Imam Ibnu Khuzaimah an Zaid bin Thabit, datangnya dari sahabat yang mulia Zaid bin Thabit, ada Nabi yang qala, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yuhibbu ayyaqra'a hadzal Qur'an kama unzil. Jadi Allah itu sangat senang, bahagia, ya, menyukai ayyaqra'a hadzal Qur'an, Quran ini dibaca kama unzil, sebagaimana ia diturunkan. Jadi mau tidak mau, ya, ini menjadi bagian daripada kewajiban dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah suka, menyukai, senang, yuhibbu ayyaqra'a hadzal Qur'an kama unzil. Bagaimana ia diturunkan? Ya, Al-Quran itu seperti apa dia diturunkan? Maka kita flashback kembali, ya, dengan apa yang dikatakan Imam Ibnu Jazari, ya, sesuai juga dengan hadis Imam At-Tabrani, ya, di dalam Rasulullah SAW menyampaikan, Iqra'ul Quran biluhunil Arabi wa ashabiha. Bacalah Al-Quran itu dengan dialek, lahan, lahjah orang Arab dan suaranya orang Arab yang fasih. Di sini kita menjadi ada sedikit permasalahan karena dialek kita berbeda dengan orang Arab, otomatis lidah kita dalam mengucapkan beberapa huruf pasti ada
membutuhkan latihan dan kendala. Contohnya yang sering kita beberapa kali contohkan atau mungkin ibu sudah sering mendengar, huruf ain di teman-teman atau saudara kita semua menjadi nga. Alhamdulillahirabbil alamin. A menjadi nga. Ahmad menjadi Ahmad. Ada kho-nya. Acihar. Ahmad. Gitu ya. Nah, kalau orang-orang timur ya seperti itu Pak Ketut, saya itu huruf po-nya, huruf ta-nya itu satu. Te katanya. Ta itu dibaca te. Ya, po itu menjadi to. Ya, jadi benar dia banyakkan e. Nah, kalau Sunda juga sama. Ya, hamznya yang sering hilang. Alam taro papa. Harusnya fa menjadi pa. Terus ada ziyadatul huruf, ketambahan huruf di setiap akhir mad iwad. Innalil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba. Semua jadi ada hamzahnya yang ketambah. Nah, ini yang perlu kita tadi. Nah, sedangkan di dalam kitab Matan Al-Jazariyah, ya, Imam Ibnu Jazari mengatakan wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimun man lam yujawwidul Qur'an alimun. Ya, membaca Quran dengan hukum-hukum tajwid hatmun lazim, hukumnya wajib. Man lam yujawwidul Qur'an, barang siapa yang tidak mentajwidkan dalam membaca Quran, alimun, kata beliau. Karena kenapa? Li'annahu bihi ilahu anzala. Karena Al-Quran itu yang diturunkan sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu Al-Quran biluqanil arabi wa aswatiha, dan inna Allah yuhibbu ayyuqra hadzal Quran kama unzil. Ya. Jadi karena Quran itu kata Imam Ibnu Jazari diturunkan satu paket dengan tajwidnya. Wa hakadza minhu ilaina wasala. Dan begitu juga dia diajarkan dari Rasulullah, diterapi langsung oleh malaikat Jibril alaihi salam atas perintah Allah. Dan Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada para sahabat kepada tabi'in sampai kepada kita. Ya, itu sesuai dengan sebagaimana ia diturunkan. Maka belajar Quran dengan talaqi yang berhadapan musafahah itu harus. Ya. Syaratnya adalah harus berjumpa, saling melihat, sehingga nanti tatkala kita belajar, ya, itu melihat bagaimana artikulasi pengucapan gurunya, ustazahnya, ustadznya atau syekhnya. Nah, ini nggak boleh manyun seperti ini, kondisinya manyun. Ya, tebalnya seperti ini, tipisnya seperti ini. Jadi indera pengucap, nazar, penglihatan kita dengan mustami pendengaran kita harus benar-benar dipekakan. Nah, cuman permasalahannya ada orang yang mempunyai kecenderungan bisa mengaktifkan tiga-tiganya. Ada cuma dua, ada cuma satu. Kuat pendengarannya, tapi hayalannya melihatnya, bentuknya seperti ini, bagaimana lidah, memahami. Nah, itu yang perlu kembali lagi dilatih. Gitu ya. Nah, sehingga latihan terus itu sangat perlu. Ya. Jadi jangan nanti kita selesai misalnya level 3 atau selesai sudah masuk ke kelas Quran tahfidz misalnya gitu ya, tapi tidak pernah dilatih. Itu pasti akan berubah. Makanya sistemnya kalau sudah ada misalnya dia lembaga, upgrade itu harus ada. Makanya harapan dari DKM ya kepada ibu-ibu ya nanti di rumah Quran ini ya supaya tidak terlalu banyak mengeluarkan pembiayaan dan seterusnya untuk rumah Quran kita, ya mau tidak mau harus siap daripada ibu-ibu dan bapak-bapaknya menjadi tenaga pengajar, menjadi ustadz dan ustadzahnya, gitu ya. Karena kalau mengambil dari luar, ya kita memang harus berbiaya lagi, ya, mengasih kafalah ustadzahnya dari luar. Nah, kalau ibu-ibu kan cukup dengan ucapan jazakumullah wa jazakillah, atau cukup dikasih sembako dan pasti merasa memiliki. Karena kan ini masjid-masjid kita, rumah Quran di kita. Jadi ada nilai. Tapi tatkala sudah ada misalnya dibutuhkan oleh ikhlas dan Allah Taala merasa
condong dan lebih bagus, ya lebih merasa memiliki dan seterusnya dari kita dulu. Ya. Terus pertanyaannya, kita baru bisa begini, bagaimana ngajarnya hakul yakin? Di bawah kita, ya, di kita misalnya baru mengucapkan huruf, udah bagus makhrajnya nih, tapi belum lancar membaca Quran. Ternyata yang kita ajar di bawah itu belum mengenal huruf hijaiyah. Masih banyak orang-orang ibu-ibu yang tidak hafal huruf hijaiyah dari hamzah sampai ya. Nah itulah yang diajar sama yang tadi. Boleh. Lalu berikutnya ke atas lagi, sudah dia taksin, ya, perbaikan bacaannya bagus, bacaannya sudah mulai lancar dan seterusnya. Ternyata dia bisa mengajarkan ibu-ibu yang baru membaca Quran tapi masih terbata-bata, nyambung belum bisa, masih terputus-putus, ya, dia nggak bisa mengucapkan hurufnya terus sambung ke sini, hamzatul wasalnya masih keliru dan seterusnya. Lalu sampai ke atasnya. Maka ini bisa diterapkan untuk hal itu. Lalu berikutnya, Ibu dan Rahmat Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dimaksud dengan tajwid tadi? Innallaha yuhibbu yaqra'al Qur'an hadzal Qur'an kama unzil. Dan begitu juga dengan di dalam surah Al-Muzammil tadi, warattilil Qur'ana tartila, at-tartil huwa ma'rifatul huruf wa tajwidul huruf. Kata Imam Ali, mentajwidkan hurufnya, memberikan hak dari setiap hurufnya. Lalu berikutnya mengetahui tanda wakaf dan kapan harus berhenti dan memulai. Nah ternyata di antara makna tajwidul Quran itu pertama at-tahsinul huruf was-shaut, membaguskan huruf dan suara. Mau tidak mau, ibu-ibu yang rajin, yang biasa karaokean, suaranya bagus, di sini peranannya, ya. Jadi nggak ada salah, ya. Suaranya bagus. Misalnya tatkala karaoke dia melantunkan nyanyi lagu gitu kan, ya, seperti semalam kan banyak tuh kayaknya bakat-bakat yang terpendam ya. Banyak yang bisa megang mic, bisa melantunkan suaranya indah bagus gitu ya. Apalagi enggak gampang orang dengan gerakan terus dengan ikuti suaranya bagus. Biasanya suaranya bagus kalau bergerak sedikit sudah jadi malas atau sebaliknya. Tapi sudah ibu-ibu kayaknya bakatnya banyak bagus-bagus, jadi suaranya bagus-bagus ya. Nah tinggal diarahkan juga ke hal yang jadi supaya mendapatkan juga pundi-pundi dari pahala sendiri. Jadi membaguskan suara, lalu membaguskan huruf, ya, pengucapannya dan suara, ya, sehingga ketika didengar tilawah itu nggak palas gitu, ya, nggak palas kan, nggak bikin lemes. Tapi kalau walaupun yang dia baca ayat itu adalah misalnya dia tidak tahu artinya, tapi ada Quran yang dia baca. Jadi tatkala kita mendengarnya pun bergetar rasanya, kayak sesuatu yang mungkin kita merasa sesuatu yang berbeda, atau kita merasakan di tempat yang memang tidak pernah kita bisa bayangkan. Maka itu menjadi bagian daripada mukjizat Quran. Lalu yang kedua, marhalatut takwil, menyempurnakan baik itu dari segi makhrajul huruf, lalu berikutnya adalah tajwidnya, lalu berikutnya juga bagaimana dia mengaplikasikan daripada hukum-hukum tajwid. Lalu yang ketiga yang dimaksud dengan tajwid itu sendiri adalah marhalatul itqan. Setelah dia menyempurnakan, pengantapan lagi. Jadi sekali lagi tajwid itu bukan maksudnya adalah tahu hukum bacaannya. Ikfa, ilah, apabila tanwin mensukun bertemu dengan ini bla 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 bla, hukum bacaannya itu bukan yang dimaksud dengan tajwid. Itu hukumnya fardu kifayah yang memahami, mengetahui. Tapi yang dimaksud di sini bagaimana dia mempraktikkan daripada hal tersebut. Satu sisi tadi dari hukum tajwid itu, lalu dia menyempurnakan baru memantapkannya. Semua tingkatan tersebut dilalui dengan demi kesempurnaan bacaan Quran dan menghindarkan qari dari kesalahan atau lain. Nah, ini kemarin kita juga sampaikan, lahan itu ya adalah kesalahan dibagi menjadi dua. Saya singkat, ya, ada lahnul jali dengan ada lahnul khafi. Nah ini yang sudah kita sampaikan kemarin. Lahnul jali yakni berarti terang atau jelas, yakni kesalahan yang terlihat dengan jelas baik dari kalangan awam, orang yang nggak pernah belajar tahsin Quran itu tahu itu salah, ya, maupun para ahli tajwid. Ya, lahan jali itu terbagi jadi beberapa kategori. Ya, pertama berkaitan dengan huruf,
dengan harokat, dengan wakof dan ibtidah memulai, maka ini bagian daripada kategori. Jadi tadi kita sudah contohkan, huruf bisa berubah, hamzah jadi ain atau sebaliknya, ha bisa berubah menjadi ha, zal bisa berubah menjadi zai, sin bisa berubah menjadi sha, bisa berubah menjadi sad, huruf o bisa berubah menjadi ta atau menjadi dal. Contohnya surat Al-Fatihah. Fatihah kita kadang kalau tidak hati-hati mentasydidkan atau harokat, atau begitu juga dengan ada ketambahan huruf, itu bisa terjadi. Ya, misalnya tatkala kita membaca surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Yang terakhir, benar atau salah? Maliki Yaumiddin. Benar atau salah? Benar. Yang bilang benar katakan. Yang bilang salah katakan. Nah, bilang benar gak ada yang katakan, yang ada yang salah yang katakan. Terus gimana bacaan Al-Fatihah? Apa yang kalau salah di sana, di mana salahnya? Maliki Yaumiddin. Ya. Hurufnya apa? Middin, dal atau ta? Dal atau ta? Ya, hurufnya dal. Berarti bacanya harus dal. Jangan tak dulu baru dal. Contohnya tadi Maliki Yaumiddin. Itu tak atau dal? Tak. Middin. Harusnya middin. Ada middin. Middin. Sama dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Benar atau salah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, sebenarnya naiknya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Benar atau salah? Angkat tangannya jangan benar. Yang bilang salah? Salah. Lihat baknya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil atau Rabbil? Tasydidkan baknya. Jadi di dalam Mu'jam Jazariyah dan begitu juga beberapa kitab tajwid yang lainnya, tatkala ada huruf tasydid, itu sebenarnya adalah dua huruf yang sama. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Kalau ini di lembaga, di kita di buku itu babnya di level kedua tentang tasydid, atau tentang huruf-huruf yang bertasydid yang boleh ditahan dan yang boleh tidak ditahan. Itu masih di level 2. Jadi terus ditekankan benar-benar. Ya. Baru nanti kalau dia nggak lurus di sini belum boleh ke level 3. Karena nanti akan berubah masuknya ke sini ke jadi. Kalau dia menghilangkan satu harokat atau merubah huruf, maka itu termasuk kesalahan jadi. Hirabbil abda ibbi uddu. Sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benar atau salah? Apanya yang salah? Iya. Contoh baik saya baca ke ibu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benar atau tepat? Salah? Kurang? Hah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul? Apa yang salah? Tasydidnya iya. Oke, saya tasydidkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benar atau salah? Masih salah. Baik. Udah mulai kupingnya udah mulai benar nih. Kita sudah bilang tadi 3 peran. Kuping, nazar, ya, dengan al-lisan, ucapan, ya. Jadi atau kita ini. Jadi pegangkan telinga tatkala kita belajar. Ya, jadi
Jadi jangan nanti ustadznya atau ustazahnya mencontohkan dan cara kita belajar, kita legowo saja. Ngedengarnya kayak benar karena dicontohin. Harus lebih kritis. Ya. Kritisnya bagaimana? Tadi kalau pokoknya tasdid. Tasdid itu bagaimana? Di sana ingat di iya ya, kalau diperhatikan, kalau susunan hurufnya kan hamzah. Hamzah sifatnya syiddah. Iya-nya tasdid. Ya. Sedangkan huruf ya itu sifatnya layyin. Berarti kalau dia layyin nggak boleh jadi syiddah. Jadi nggak boleh membaca iya hamzahnya jadi mat, padahal nggak mat. Harusnya gitu tuh masuk tiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi beda bacanya dengan iya, apalagi dia digundah. Atau tidak ada tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hilang tasdid. Gitu ya. Jadi diaktifkan kembali ustadznya. Ya. Alhamdulillah di pekan yang lalu, beberapa pekan yang lalu, dan ibu-ibu. Nah, ini juga menjadi kategori yang saya talakikan. Dan alhamdulillah dapat dua kalau dikatakan gelar mungkin terlalu tinggi ya. Jadi dua kategori untuk sanad. Yang pertama itu SQI, itu sertifikat sarjana Quran internasional, sama CIQL itu sertifikat excellent Quranic literacy. Nah, ini untuk menentukan bagaimana cara belajar mengajarkan, mengelola kelas dan seterusnya, di samping dari bacaan-bacaan itu sendiri. Ya, jadi ini perlu kajian kita juga dalam proses kita belajar atau melatih sendiri, gitu ya. Ya, jadi bisa dipelajari untuk bisa sama-sama kita bisa untuk lebih baik bacaan ini. Jadi semakin kesini kita belajar, memang semakin nggak tahu. Gitu ya. Ya, jadi itu pentingnya. Mudah-mudahan dengan pertemuan di 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, itu mudah-mudahan masih ingat untuk ini ya. Lalu berikutnya berkaitan dengan wakaf dan ibtidah. Wakaf berhenti mulai dari mana? Itu juga bisa merubah makna, dan itu termasuk dari kesalahan yang jadi. Nah, ini kemarin contoh-contoh yang sudah kita sampaikan, dan kita sedikit di Al-Fatihah. Di Al-Fatihah itu kemungkinan 2 salahnya orang. Secara umum, pertama, ha dirubah menjadi ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini contoh-contoh yang tidak tepat. Ya, sekali lagi, contohkan kemungkinannya. Pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa yang salah? Alaminnya menjadi hamzah. Kalau alamin Tuhan semesta alam, tapi kalau alamin Tuhan yang sakit, hamzah. Ain berubah menjadi hamzah. Itu berubah mana? Ya. Lalu berikutnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa yang berarti? Haknya berubah menjadi hak. Yang tadinya segala puji milik Allah menjadi kepada matahari mula kami meminta. Ya, jadi tadinya minta kepada Allah, ya, sudah memuji Allah, ya, lalu dia kembali kepada, tatkala dia mengucapkan Alhamdulillah segala puji milik Allah, tapi tatkala dia rubah menjadi Alhamdulillah kehancuran, ya, kehancuran milik Allah. Ya, jadi kalau berubah hak menjadi hak, atau dua-duanya salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, dia rubah hamzah dengan huruf hak. Baik, lalu berikutnya, ya, kesalahan dari harokat. Ya, kesalahan dari harokat. Yang pertama di dalam surat Al-A'raf, wa amtarna 'alaihim matar. Ya, tadi
Kalau sekarang harokat atau tanda atau dipanjangkan. Ya. Wa amtarna alaihim matar, itu yang benar. Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu, hukuman atau jaza ya, yang ditimpakan kepada kaum Nabi Lut. Wa amtarna alaihim matar. Matar itu artinya hujan batu. Ingat, perhatikan toknya, huruf tok kecil lagi. Kelihatan gak? Gak kelihatan ya, ibu kejauhan juga. Baik, kita perhatikan di sini wa amtarna alaihim matar. Ya. Lalu perhatikan yang sebelah sini, ya toknya. Ada yang dilihat yang berbeda? Apanya? Toknya. Yang pertama toknya wa amtarna alaihim matar, pendek. Tapi dibaca menjadi wa amtarna alaihim matar, menjadi salah. Ya, artinya jadi apa? Dan kami turunkan kepada mereka bandara. Matar itu artinya bandara, matar artinya hujan. Jadi satu saja panjang dilebihkan bisa merubah makna. Ya. Lalu berikutnya menambah harokat. Ya, nambah harokat atau menambah huruf sama. Ya, ini yang kemarin sudah kita sampaikan. Lalu berikutnya lahnul khafi. Nah, ini yang belum, kesalahan-kesalahan yang ringan atau tersembunyi. Di antaranya adalah ya mentakrirkan huruf ra. Ya, menggetarkannya berlebihan, ya, secara berlebihan atau mengurangi dalam membaca huruf ra, ya, atau takrirnya tidak ada. Itu termasuk kesalahan. Contohnya misalnya di surat apa? Yang sering ibu sudah hafal? Al-Fajr. Atau surat apa? Biasa dibaca di Ramadan? Yang 10 malam terakhir? Surat Al-Qadr. Bunyinya apa surat Al-Qadr? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul atau lailatul? Lailatul. Nah, ayat yang keduanya? Ayat kedua apa? Lailatul atau lailatul? Yang kedua? Lailatul. Yang pertama lailatul. Baik. Nah, sekarang kita lihat rohnya. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, harap baca seperti ini. Qadr. Rohnya mana? Kan di sana ada roh. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Rohnya mana? Harus dibaca roh. Ya, qadr itu rumusnya. Qalqalahan dulu tambahkan roh. Qadr terbaca. Ya, jadi inna anzalnahu fi lailatul qadr. Coba sama-sama. Ibu-ibu semua rata-rata orangnya sabaran kan? Ya, masih sabaran, bisa sabar kan? Ya, ditahan dulu ya. Digunakan musyaddadahnya ditahannya di ikhfa. Sama kan menahannya. Kalau tadi itu kurang, masih kurang menahannya, kurang belum sama. Coba sama-sama. Sama-sama dengan saya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ayat kedua. Wa adraka ma lailatul qadr. Lanjut. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Nah, di sini ada huruf ha, sukun ketemu lagi sukun. Fi syahr
Ya. Jadi haknya ada hamzah tetap, rohnya terbaca takrir. Coba ulang sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Baik, ini kayaknya kebanyakan memang jarang latihan dari dengaran bacanya. Mohon maaf sekali lagi, kayak tadi saya dengar tilawahnya banyak yang ulang. Sama dengan tadi ketahuan. Lailatul, memang ulangnya matobi. Enggak kan? Lain kan? Lailatul, jangan Lailatul Qadri. Jadi ditarik-tarik. Jadi nanti ikutan sama. A'udzubillah. Jadi ketarik ya. Karena lain sekali lagi sama dengan Maliki Yaumiddin. Ini sama aja nih. Di Al-Fatihah juga sama. Di Al-Fatihah Maliki Yaumiddin itu bukan mad, dia lain saja. Sehingga tak boleh dibaca Maliki Yaumiddin. Panjang. Harusnya lain. Hanya ditekuk saja. Maliki Yaumiddin. Sama. Lailatul speednya dengan cepat. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Gitu. Ya, jangan ditarik-tarik ya. Karena nanti ada pembelahannya, ada kesalahan namanya kesalahannya di dalam menarik setiap huruf. Lanjut, kita ulang Lailatul sama-sama sampai ayat terakhir. 1 dari Lailatul ya. 1, 2, 3. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Baik, bi'iznihi atau bi'idnihi? Bi'iznihi. Jadi jangan berubah menjadi bi'iznihi atau bi'iznihi. Nah, pakai dzal, ujung lidah ketemu dengan gigi yang atas. Adzal. Ya, bi'iznihi. Atas izin Allah itu artinya. Bi'izni Rabbi. Ya. Jadi kita ulang sekali lagi. Sama-sama. 1, 2, 3. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Nah, sekali lagi. Tanazzal. 1, 2, 3. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Baik, dilihat di mushafnya. Sering di tengah masyarakat potong dua. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Langsung dilanjut. Bi'izni rabbihim min kulli amr. Ada tanda wakaf? Enggak boleh. Kalau memang mau wakaf, nafasnya bisa enggak nyampe sama sekali, ya diulang dari sebelumnya. Dari mana? Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Matla'il fajr atau matla'il fajr? Matla'il. Ya. Pokoknya perhatikan, munculkan matla'il fajr. Salamun sama-sama. 1, 2, 3.
Fajar, jangan fajar, sudah bisa. Fajar, afa, kita sama-sama afa, afa, ifi, ufu. Kalau masih susah nanti di rumah ditarik bibir bawah, giginya ke bawah. Nah itu sudah pasti ketemu. Afa, ifi, ufu. Baik. Ya, tadi mengurangi atau menambah kadar mat bagian ketiga. Yang tadi kita sudah praktikkan. Jadi mat, gunnah, ya panjang dua harokat jangan sampai dikurangi. Kalau mengurangi, konsekuensinya termasuk kesalahan yang khafi, ya kesalahan yang ringan. Lalu membaca sambil menggigil, nah, kayak jarang ya, atau dibuat-buat. Nah ini banyak kalau dibuat-buat lah. Ya dibuat-buat, diindah-indahkan, dibagus-baguskan. Ya kalau bagusnya memang benar keluarnya dari makhraj, ya atau dengan nazamnya benar bagus. Tapi kalau dia buat-buat, dia getar-getarin di belakangnya, akhirnya dia tambah-tambahin gitu ya. Yang seharusnya 2 harokat ditambah-tambahin jadi 4 harokat dan seterusnya, maka ini termasuk kesalahan. Lalu menipiskan huruf-huruf yang tebal. Ini sekira juga banyak yang terjadi. Yang memantulkan huruf-huruf yang bukan qalqalah, ini juga masih banyak. Yang bukan qalqalah, al-hama. Nah itu qalqalah semuanya. Lalu tidak memantulkan huruf yang qalqalah, dibalik. Membaca sambil dipaksa, menangis secara dibuat-buat. Padahal nggak tahu artinya, tiba-tiba lebay kan. Ya langsung nangis gitu ya. Nangisnya mungkin nggak tahu, mungkin karena ingat tentang atau yang lain gitu ya. Atau baru berantem sama suami gitu. Tiba-tiba pelampiasannya ke Quran. Kalau dia sedih dengan membaca Al-Quran dan ingat dosanya kepada suaminya, oke, bagus gitu ya. Tapi kalau tiba-tiba nangis begitu saja gitu kan, ya kemungkinannya dua, ada gangguan jin ya, di dalam dirinya, atau yang keduanya ya tadi ya, dia bisa memahami mungkin dari yang dia baca. Lalu berikutnya menghilangkan kejelasan huruf awal dan akhir pada sebuah kalimat. Nah ini sering di qari yang orang yang biasa membaca. Tapi kalau dia belajar taraqi ya, dengan nazamnya, maka tidak terjadi seperti itu. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan yang akhirnya ar-rahmanir rahim. Ya, jadi dia hilangin suara mimnya, suaranya ditipis-tipiskan. Gitu ya. Maka ini juga bagian daripada kesalahan yang fatal. Lalu isba'ul harakat, yaitu menambah sedikit harakat sebelum sukun. Ya. Jadi dia panjangkan sebelum sukun itu sampai. Misalnya alhamdulillah, bukan di al-fatihah ya. Contoh misalnya tatkala dia mensukun membaca huruf yang sukun, ya, akan tetapi dia panjangkan huruf sebelumnya. Padahal di sana misalnya huruf bukan yang termasuk dari kalimat. Nanti kita lihat dari contohnya di tabel ini, ya. Contohnya misalnya tatkala yang tadi yang saya maksud tatkala sebelum sukun, dia memanjangkan hurufnya. Misalnya humul muflihun, muf, ya mimnya dia panjangkan, ya. Atau razaqnahum, yang bagian ketiga dari bawah atas, dari bawah razaqnahum, yang paling bawah humul muflihun, ya, itu termasuk dari kesalahan yang lalu ini menjadi arkanul qiraah, rukun tilawah Quran atau membaca Quran itu ada di sini, ya, ada 3 syarat. Maqulu ma waqafa wajhun nahwi, dan setiap yang sesuai dengan kaidah nahwu. Pertama, wa kana li rasm ihtimalan yahwi, begitu juga sesuai dengan rasm uthmani walaupun dari satu sisinya. Wasahha isnadan wal Quran, ya, serta sahih bersambung sanadnya itulah Al-Quran.
Ya, fahadhi thalathatul arkan, inilah 3 rukun dalam kita membaca Quran. Pertama, ya sesuai dengan kaidah nahwu cara membacanya. Lalu yang berikutnya adalah membaca sesuai dengan rasam Uthmani. Ya, lalu berikutnya adalah yang ketiga bersambung sanadnya. Ya, wa haitsu ma yahtallu ruknu akbar, ya maka inilah kapan saja salah satunya tidak terpenuhi, ya syadduhu law annahu bis sab'ah, ya maka bacaan itu tersebut bacaan yang dinamakan saz atau salah walaupun termasuk dalam qiraah sab'ah. Ya, jadi kalau tidak ada 3 ya rukun ini di dalam kita tilawah Quran, maka bacaan kita salah. Pertama, sesuai dengan kaidah nahwu, berarti hurufnya, ya begitu juga dengan panjang pendeknya dan seterusnya, hukum tajwidnya memberikan hak setiap hurufnya. Lalu berikutnya yang kedua membaca sesuai dengan rasam Uthmani, ya. Lalu yang ketiga terakhir adalah serta sahih bersambung sanad Quran tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Aman? Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga itu jalan bukan punya sangat ya, bersambung langsung pada Rasulullah. Dalam belajar Quran itu kadang-kadang kan beberapa teman saya itu suka berbangga-bangga, oh saya sangat 33, saya mengikuti sangat ini. Nah itu apakah menjadi patokan semakin dekat yang mungkin kita dekat sama Rasulullah gitu ya, dan yang menjadi sisi apa ya, kalau dibilang Rasulullah sendiri itu kan setiap Ramadan itu ditawari sama malaikat. Iya betul, jadi di noter gitu istilahnya sama malaikat sendiri gitu. Apakah kita ini langsung bersandar kepada Rasulullah itu kalau semakin jauh itu semakin berkurang gitu sanadnya, artinya awalnya begitu, semakin kadang-kadang menjadi bangga, oh saya sangat bersemangat, saya sangat ini gitu, atau apa itu menjadi kurang gitu. Baik. Pak, maksudnya jadi orang yang bersanad itu kadang membanggakan sanadnya, ya. Berarti, tapi kalau kita dengar bacanya kayaknya enggak sahih banget bacanya gitu kan. Ya, ada apakah terus pertanyaan keduanya, kalau kita tidak mempunyai sanad, apakah kita jauh atau tidak, misalnya mungkin sampai tidak diaku sebagai umat Nabi Muhammad gitu kan? Tidak seperti itu. Justru ini menjadi masalah terkadang seseorang yang mohon maaf ya tadi, ya tatkala kita membaca Quran, belajar Quran itu bis sanad, itu memang harus diikuti dengan tadi ada namanya tadi yang leadership Quran, leadership itu sendiri. Jadi bagaimana berakhlak dengan Quran, ya bagaimana kita berinteraksi dengan Quran itu sendiri. Nah maka ada yang memang silakan kita menjadi PR bersama, dan saya pesan juga kepada ibu-ibu walaupun sudah belajar misalnya kepada seorang ustazah yang bersanad, itu jangan kita sampai menyombongkan diri karena merasa gue kan punya sanad nih, ya. Tapi kalau dia tidak pernah latih, ya justru lebih bagus bacaan orang yang belum selesai dia talaffikan Quran gitu. Nah, jadi penting itu adalah bagaimana kita mempraktikkan bacaan Quran dengan baik dan benar, ya. Kalaupun tidak bersanad ya seperti itu, tapi kita dengan memang benar sungguh-sungguh ya membaca Quran itu dengan baik dan benar, ingat dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya wa man yatata'ta falahu syaqqun falahu ajra. Ya, dia sulit tertatih-tatih dalam membaca Quran, tapi sungguh-sungguh belajar, mau memperbaiki bacaannya, mau dia membaca, maka baginya 2 pahala. Salah dalam membaca, tetap dapat 2 pahala. Tapi tatkala dia benar dalam membaca Quran itu dengan baik dan benar, ya itu mendapatkan 1 pahala, wa hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Ya, jadi justru na'udzubillah akan tertentang dengan hadis yang sahih, orang yang paling pertama masuk ke dalam neraka justru adalah ahlul Quran.
itu yang menjadi ancaman. Yang seperti apa ya tadi, merasa bacaannya paling bagus, ya, merasa yang paling bersanad, merasa menjual belikan Quran. Bagaimana kalau menjual belikan Quran? Yang dimaksud menjual belikan Quran? Mungkin saya agak tentang di sini. Ibu mungkin sering melihat ada orang yang sekarang kebablasan. Tatkala ada orang membaca Quran disawer pakai uang. Sering lihat dia tuh? Pernah lihat dia tuh kan? Ya, ada yang tilawah baca Quran di tengah umum, langsung datang disawer ke kepalanya, diselipin dan seterusnya. Apakah seperti itu menghormati Quran? Ya, orang sedang membaca Quran, fastami'u lahu wa ansitu. Ya, dengarkan apa yang dibaca dan renungkan. Tapi ini enggak. Ya, sorak-sorai ada sampai disawer pakai uang, diselipin di ini dan seterusnya, diumpur-ampurin dan seterusnya. Maka ini menjadi termasuk dari ancaman dalam proses seseorang itu menjadi ahli Quran. Ya. Lalu berikutnya jaza, ya, yang dia merasa tadi ingin mendapatkan pahala dari Quran itu sendiri, tapi karena dia memiliki rasa kesombongan, ya, dalam membacanya, terus merasa paling bagus bacanya dan seterusnya, maka itu juga bagian daripada orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimasukkan pertama ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan kita kalau nggak bersanad kayaknya melintir banget, kayaknya kecil banget gitu dan seterusnya. Tidak menjamin juga gitu. Orang yang bersanad ya itu bisa menjaga. Nah, makanya ini perlunya memang bagi Allah Subhanahu wa taala di samping kita belajar tahsin Quran sendiri atau tilawah Quran dan seterusnya, itu dibarengi dengan leadershipnya, dibarengi dengan bagaimana para sahabat itu ya mempelajari Quran, bertalaki dengan Rasulullah SAW, berinteraksi juga dengan Quran itu sendiri. Maka sehingga ada yang kalau mengatakan tatkala di zamannya Rasulullah SAW itu setelah wafat, ya itu bahwa kalau dikatakan para sahabat itu membutuhkan hidayah, apakah membutuhkan hidayah? Kita semua membutuhkan hidayah. Ya, kalau sahabat membutuhkan hidayah, ya, para sahabat membutuhkan hidayah, betul. Ya, para sahabat tidak lagi membutuhkan hidayah. Tapi para sahabat itu menziyadah hidayah. Jadi mereka atau para sahabat itu menambah lagi amalan-amalan untuk bisa mendapatkan hidayah yang lebih besar lagi. Sehingga ini yang menjadi bagian dari perhatian bersama. Jadi memang semakin orang menghafal Quran, semakin dia ini semakin akhlaknya, semakin ketaatannya kepada Allah itu semakin bertambah. Maka penjagaan itu juga perlu dan sangat-sangat baik. Ada yang lain? Cukup ya, kita lanjutkan sedikit ya, supaya nanti bisa sedikit lagi. Sampai jam berapa nih Bu? Berapa menit lagi? 10 menit lagi? 20 menit. Baik, kita lihat syara'at tilawah. Sama juga dengan bagaimana cara membaca Quran sebagaimana yang diperintahkan atau yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqra'ul Quran bi tahqiqin ma hadrin wa tadwirin wa kullun muttaba'. Ya. Dan adapun Al-Quran itu dibaca dengan tahqiq, bacaan yang pelan, sebagaimana syarat untuk belajar Quran, bacaan pelan. Lalu yang kedua, ma'hadrin. Begitu juga dengan bacaan yang hadr, wa tadwirin, dengan bacaan yang hadr, tadwir. Ya, jadi bacaan pelan, sedang, lalu bacaan yang cepat. Wa kullun muttaba' ma husni sautin, ya, murattalan mujawadan bil arabi. Ada lanjutannya ini. Jadi waqulul muttaba, cara membaca tahqiq pelan itu tadi, lalu hadr dengan tadwir itu semuanya ketiganya harus mengikuti aturan. Apa aturannya? Waqulul muttaba, ya, ma'a husnis shaut. Pertama, membaguskan bacaan dalam menghafalkan huruf, ya. Ma'a husnis shautin murattalan mujawwadan bil arabi. Dengan tartil mujawwad sesuai hukum tajwid, ya, bil arabi, sesuai dengan lahan dialek orang Arab membaca Quran. Ya. Jadi murattal secara tartil, mujawwad sesuai dengan hukum tajwid,
Lalu yang ketiga sesuai dengan dialek atau lahan orang Arab. Nah ini yang kita dipaksa di sini harus melatih lidah kita supaya sedikit mirip seperti lahan orang Arab. Maka Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat yang mengatakan walaqad yassarnal Qur'an lidzikr fahal min muddakir. Allah menggunakan laqad. Maka ini jaminan Allah. Sesungguhnya walaqad yassarna, kami menjamin Quran itu mudah lidzikr, ya, untuk diingat, ya, atau difahami. Fahal min muddakir. Ada pertanyaan di belakang dari Allah, adakah orang yang mau memperhatikan itu? Maksudnya meluangkan waktunya untuk bisa belajar, mau bolak-balik untuk diperbaiki, ya, ikhlas untuk duduk bisa memperbaiki bacaannya, belajar dan seterusnya. Nah, sehingga Imam Al-Qurtubi ya menafsirkan hadis kata yassarna, ya, mudah dalam membaca Al-Quran sendiri, memahaminya. Pertama, Quran itu gampang, mudah untuk dipelajari. Lalu yang kedua, maksudnya Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan. Lalu yang ketiga, Al-Quran itu mudah untuk diamalkan. Itu jaminan Allah, bukan jaminan manusia. Nah, tinggal bagaimana kita saja sekarang. Fahal min muddakir tadi, adakah yang mau belajar, adakah yang mau sebentar mengorbankan waktunya, ikhlas untuk duduk memperbaiki bacaan. Jaminan sudah ada dari Allah, bukan manusia, bukan presiden, bukan gubernur atau orang yang kaya raya misalnya di dunia ini yang menjamin, tapi Allah langsung yang menjamin. Dia mudah, karena salah satu mukjizat baginda Rasulullah SAW adalah Al-Quran ini, ya, adalah bagian daripada dia mudah untuk difahami. Maka ini ibadah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pentingnya kembali lagi mengingatkan jangan pernah kita, ya, merasa kendor, ya, merasa putus asa ataupun misalnya cukup sudah, ya, untuk belajar Quran itu sendiri, atau misalnya merasa kayaknya udah gak kuat nih bayar bayar SPP-nya, ya, kalau udah 5 tahun belajar gak selesai gitu kan. Ya, tinggal dicari lembaga yang memang tidak ada nggak kira-kira yang tidak berbayar? Nggak ada ya? Ada ya? Ada, tapi untuk sekarang sepertinya memang harus berbayar. Bukan artinya dia harus komersil, tidak. Karena sebagian, mohon maaf, ya, masyarakat kita di Indonesia itu terkadang tidak menghargai, ya, yang namanya ilmu, terlebih lagi untuk Quran. Tatkala anaknya disifatkan bahasa Inggris, bahasa apalah misalnya Jerman, matematika dan yang lain, hujan datang lebat, ya, bayarnya misalnya sekian ratus ribu, pertemuan dalam sebulan sekian kali seminggu, biasanya apa? Bela-belain dapat kan? Bela-belain dapat. Tapi kalau ngaji Quran, gerimis sedikit, Ustaz, mohon maaf, si bulannya anak izin karena kayaknya hujan, kayaknya mau hujan. Terkadang yang seharusnya bukan agenda, tahu anaknya jadwalnya ngaji malam ini atau sore hari ini, yang tidak ada agenda, tadinya makan-makan, diajak makan-makan. Tapi kalau datang jadwalnya, mohon maaf, ya, bukan jangan inilah, jangan matematika sama bahasa aja lah, voli atau yang lain, privat misalnya, atau karate dan yang lain, ya pasti tahu jadwal isi. Karena sekarang ini jadwal karate kan nggak bisa kita makan di luar, biarin dulu dah, nanti pulangnya aja, atau misalnya reschedule aja gitu di hari yang lain. Nah, terkadang yang seperti itu, mohon maaf, itu yang menyebabkan keberkahan Quran itu hilang dari anak. Termasuk kita, mohon maaf, meremehkan ustaz dan ustazah yang sudah nunggu ngajar ternyata nggak datang. Jangan salahkan nanti kalau anaknya enggak, gitu ya. Dan adabnya Imam An-Nawawi, mungkin ibu pernah mendengar di dalam sirahnya beliau, ya. Imam An-Nawawi juga begitu juga Imam Asy-Syafi'i. Ya, dia mendengar seorang syekhnya tempat beliau mengambil menuntut ilmu itu melakukan sebuah kesalahan. Apa yang beliau berbuat? Beliau menutup serapat-rapat mungkin aib daripada gurunya, supaya ilmu yang dia dapat dari gurunya yang benar itu
berkah, tidak hilang. Tapi sekarang kan kita enggak. Terkadang ada ustadz yang namanya manusia juga sedikit salah, jadi omongan kemana-mana kan. Nah, terkadang kita enggak menyadari bahwa kesalahan kita mungkin lebih besar dari itu. Ya. Jadi ini hilang keberkahan ilmu itu dari kita. Makanya berkata Allah Subhanahu Wa Taala, ya cara-cara Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ya setiap kita dalam proses baik itu semua disiplin ilmu, ya dalam kita bermuamalah, dalam kita melakukan segala aktivitas kita dalam sehari-hari, maka itu berkaitan juga dengan bagaimana kita berinteraksi, ya, baik dengan suami, dengan istri, dengan anak dan yang lainnya. Maka ini perlu yang menjadi perhatian kembali. Maka tentunya mungkin Ibu pernah mendapatkan materi tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan 8 tempat di dalam surah Al-Quran yang berbeda-beda di dalam Al-Quran, itu bagaimana Allah memberikan rezeki keberkahan kepada hambanya. Ya, salah satunya adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ya memberikan rezeki ya yang mana Allah ya menetapkan rezeki itu kepada seorang hamba itu sesuai dengan apa yang dia usahakan. Ya, walaupun rezeki itu dari awal memang sudah dijamin oleh Allah. Maka penjaminan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala ini, ya Allah sampaikan itu di dalam surat Al-Hud. Ya, dalam surat Al-Hud ayat yang ke-6, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, "Wala min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Jadi tidak ada satupun makhluk Allah, baik manusia, binatang, tanaman, semuanya itu, ya fil ardi, di atas permukaan bumi ini, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah sudah menjamin rezekinya. Jadi semenjak di Lauhul Mahfuz kita sudah dicatat, oh ibu ini nanti akan nikah sama bapak ini, rumahnya bagus, ya berkecukupan, mobilnya sekian, ya terus mendapatkan anak ini dan seterusnya. Itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah dijamin. Ya. Akan tetapi ada juga rezeki yang memang ya perlu kita ada usaha. Ya, itu juga dicatat oleh Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Najm ayat ke-39. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, kata Allah. Dan sesungguhnya manusia hanya memperoleh apa yang telah dia usahakan. Jadi jangan kita mentang-mentang dijamin rezeki kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita leha-leha saja. Oh, suami gue kan diatur di mana gitu ya, kerja ini. Ya, saya sebagai istri santai aja, yang penting akhir bulan dikasih amplop, habisin aja. Besok juga ada dalam rezeki yang berkah, katanya kalau gaji suami dihabisin istri berkah, besok juga dapat lebih banyak gitu ya. Ya tapi kalau dihabis-habisin mulu, tidak ada barang-barang yang misalnya tidak bermanfaat bisa dibeli, terus ditumpuk, maka keberkahan juga akan hilang. Maka Allah memberikan rezeki surat An-Najm ini sesuai dengan apa yang kita usahakan, berusaha di samping ada ikhtiar doa. Lalu yang penting dari yang kesemua ini, nah ini yang menjadi masalah kita terkadang. Tatkala diberikan solusi, diberikan kemudahan oleh Allah, terkadang kita tidak pandai bersyukur. Maka orang-orang yang bersyukur ini di dalam Al-Quran Allah bahasakan adalah orang-orang yang diberikan rezeki karena kesyukurannya terhadap rezeki yang diberikan Allah. Imma rezeki itu pas-pasan, dia kurang, apalagi dia berlebih. Rezeki itu dalam bentuk apa saja, bukan harta saja. Syukur suaminya enggak marah-marah selalu tiap hari, ya. Syukur suaminya lebih sabar dari kita, itu bagian dari rezeki. Syukur anak bisa diatur, syukur anak masih bisa memahami orang tua, ya. Begitu juga dengan seorang istri, seorang suami mendapatkan istri yang sabar, ya bisa melakukan sesuatu yang lebih dari suami bisa lakukan. Maka di sini dimaksud oleh Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ibrahim ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa itta'adzana rabbukum." Di sini Allah mengatakan wa itta'adzana rabbukum, ya. Dan ingatlah ya tatkala Tuhanmu memaklumkan. Ya kata Allah, "La in syakartum la azidannakum wa la in
kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah, la in syakartum, apabila kalian bersyukur kepadaku, la azidannakum, maka aku akan tambah lagi rezeki dan kenikmatan atau keberkahan. Baik itu suami dijaga kesehatannya, suami enggak melirik ya rumput tetangga gitu kan, tetangga yang lebih misalnya bersolek dari kita yang di rumah gitu ya. Pentingnya juga perlu bersolek gitu ya, walaupun kepalanya sudah ubanan atau 6 kepala 5 enggak apa-apa di rumah gitu ya. Begitu juga dengan anak. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Orang yang kufur atas nikmat Allah, tidak pandai bersyukur, maka dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jemaah Subhanahu wa taala, ya pentingnya kita ya memahami bagaimana rezeki itu, baik itu rezeki yang bentuknya untuk keperluan kita sandang pangan dengan papannya, dan begitu juga bagaimana Allah memberikan keberkahan atas keluarga. Pertanyaannya, Ustaz, tahajud sudah, ya, tilawah Quran rutin, mulai menghafal, duhanya jalan, Senin Kamisnya jalan, ya, terus sedekahnya jalan, ya, adabnya terhadap tetangga kiri kanan bagus. Kok hidupnya begini-begini amat gitu? Ya, terus berikutnya suami nggak ada masih marah-marahan, anak nggak bisa diatur, ini dan seterusnya bagaimana? Maka itu bagian daripada ujian yang diberikan Allah, seberapa besar dan seberapa lama kita bisa bersama. Akan tetapi pasti hakul yakin itu ada ujungnya. Tapi kita tidak bisa membiarkan itu berlalu begitu saja. Tentu harus ada usaha bagaimana cara mencari solusinya. Jadi supaya bisa nanti ya, Allah Subhanahu wa taala dengan caranya memberikan solusi kepada kita untuk menyelesaikan permasalahan itu. Tapi jangan kita diam saja begitu. Ya sama tatkala kita dizalimi, ya tatkala seseorang misalnya ya kita mengamalkan hadis yang mengatakan orang-orang yang membicarakan kejelekan kita, maka kita akan mendapatkan pahala dari apa yang diomongkan. Tawaduk kita ini. Salah kita memahami hadis ini. Tatkala seseorang memfitnah kita, tapi perbuatan yang dia fitnah kepada kita itu tidak pernah kita lakukan, maka wajib hukumnya harus diklarifikasi, ditabayyun. Itu harusnya seorang muslim. Jangan diam, nunggu pahala, dapat pahala kok, diam aja tidak. Tapi nggak mesti harus dengan keras dan berantem. Harus didatangi orang yang silaturahimnya. Maksudnya, ibu pernah ngomong seperti ini, bapak ini. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Gitu ya. Karena saya sayang kepada ibu, jangan sampai nanti ya, karena Rasulullah sampaikan aja apa yang boleh disampaikan. Ya, entah bagaimana bahayanya lisan dan seterusnya. Itu harus diklarifikasi dan itu harus supaya fitnah itu, ya kalau udah difitnah, diomongin nggak jelas, nggak bagus, terus didengar, diulang kan jadi benar. Orang dengarnya jadi malah ini orang ini benar nih ini. Saya dengarnya berulang-ulang dari orang yang berbeda-beda, padahal tidak pernah dilakukan. Karena kita membiarkan fitnah, kezaliman yang tidak pernah kita lakukan orang lain. Jadi seorang muslim harus bisa klarifikasi. Maka ini pentingnya kemudian kita mengaji Quran hadis supaya bisa kita memahami. Begitu juga dengan gimana cara kita mengkondisikan atau memperbaiki daripada setiap apa yang kita lakukan. Baik, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit Bu? 5 menit lagi ya, sebentar ya. Kan belum ada suara ini ya. Biasanya berhentinya setelah waktu ngaji ya. Ada suaranya ya. Oh ya, masih lama berarti. Baik, kita lihat tadi untuk praktiknya sedikit di layar. Ini sebenarnya terjemahannya ada di bukunya bapak-bapak yang belajar tahsin setiap minggu, pekan pertama dan ketiga di sini ya. Nanti kalau bapak-bapaknya ingin, kalau tadi kan adakah yang nggak berbayar belajar Quran, ada di Al-Mani. Datang setiap malam, setiap subuh itu di bapak-bapak tadi ya. Insya Allah nanti di rumah Quran juga mudah-mudahan tidak berbayar di sini gitu kan. 3
kali matikan. Sudah bisa digunakan rumah Quran kita. Ya, tinggal nanti di jadwal kalau ibu-ibu mau pengajian di sana, ya dialihkan ke sana. Insya Allah sudah ada AC, ya sudah ada TV-nya berapa ini ya 50 berapa besar itu nggak tahu lah. Ya, pokoknya besar lah layarnya ya. Nggak perlu pakai ini lagi, pokoknya ada TV-nya, AC-nya enak, kamar mandinya ada 3, ya sudah nyaman lah, bisa menjadi stalik pokoknya kalau di sana silahkan. Tinggal nanti sampaikan ke DJ rumah Quran yang disiapkan. Baik, Ibu Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita lanjutkan sedikit. Ini di at-tajwid musawwar nama kitabnya, ya, jadi tajwid yang bergambar. Jadi ini bab tentang akhta taqawud dan nutqil wawi al-maddiyah. Jadi sering atau kejadian atau kesalahan-kesalahan di tengah masyarakat, ya, yang sering terjadi di tengah masyarakat tatkala pelafalan huruf waw, tatkala waw itu panjang atau lat. Ya. Pertama kesalahannya ada mudhammil syafatain bil maqdaril maqlub inda nutqil fiha. Jadi pertama, ya, tatkala kita mengucapkan waw, ya, tatkala dia waw itu sebelumnya berharakat dhammah, ya, maka dia mengikuti atau tidak mengikuti. Contoh kalimatnya ta'malun, ya. Jadi kembali nun, jangan sampai maju terus ta'malun, ya, tapi ta'malun, ya. Jadi dia kembali ke huruf dan sukunnya. Lalu berikutnya al-ba al-mubalaghatu fi dhabtin 'ala syafataini inda nutqi biha. Contohnya, ya, di dalam pelafalannya juga yang merah-merah itu kelihatan ya. Merahnya kayaknya nggak terlalu ini. Baik, jadi di sana yang di merah-merah itu kan ada huruf waw, ya, menunjukkan berarti mad. Yaqulun, ya. Jadi ada sebagian masyarakat tidak memanjutkan yaqulun, ta'malun, ya. Harusnya yaqulun, ya. Jadi ditompahkan. Lalu berikutnya qalatus shawtiha bi syai'in min shawtil alif. Jadi ada terdengar suara, ya, selain daripada mengucapkan huruf waw itu sendiri. Ya, sama juga dengan di contoh yang keempat, qalatus shawtiha bi syai'in min shawtil ya. Jadi pengucapan huruf waw mengikuti dari huruf sebelumnya. Kalau harokatnya dia dhammah, maka mendombahkannya. Nah, lalu berikutnya Ibu Rahman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit saya tambahkan 1 menit. Akhta taqa'id dan nutqil ya'il maddiyah. Begitu juga dengan huruf ya. Ya. Tatkala terjadi kesalahan sebagian besar di tengah masyarakat, tatkala melafalkan huruf ya yang mad terakhir, bait alif disukun, ya, tatkala di alif disukun, atau tatkala bukan alif disukun atau mad tabi'i. Pertama, khalqus shawtiha bi syai'in min shawtil alif, ya. Contohnya nasta'in, bisa, ya. Al-mustaqim, ya. Al-alamin, ya. Jadi membaca sesuai dengan harakat sebelumnya. Dibuka, ya diakan. Jadi dibuka, tapi bukan mangapnya menjadi tebal. Ya. Jadi tatkala dia hurufnya tebal sebelumnya, maka mengikuti huruf sebelumnya. Tapi kalau dia tipis, maka juga dibaca dengan tipis. Baik, sebelum kita akhiri, kita sama-sama coba praktikkan di suratul Fatihah supaya nanti kita bisa membaca suratul Fatihah, karena ini bagian daripada bacaan setiap salat kita, supaya sama-sama bisa memperbaiki. Perlu buka Quran, surat Al-Fatihah kan sudah hafal ya, bukan di luar kepala lagi. Kayaknya di luar Quran pun sudah melayang-layang surat Al-Fatihah.
Baik, kita mulai dari isti'adzah. A'udzu sama-sama 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, huruf mudhaf semua yang sukun jangan dipotong. Ya, kalau dipotong biasa hurufnya hilang. Contoh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairihim jangan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, sifatnya hilang ya. Jadi disambung dengan huruf setelahnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau nafasnya enggak nyampe enggak apa dipotong sana. Ya. Ghairil maghdubi, jangan ghairil maghdubi, hilang roh bainnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Carilah siratal sama-sama. 1 2 3. Dotnya jangan maju. Waladdallin. Fathah. Waladdallin. Ya, karena dia bukan dhamma. Baik, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan semua. Mudah-mudahan dari materi kali ini ya, bisa menginspirasi dan bisa menjadikan bagian dari proses pelajaran dan semangat untuk bisa mempelajari Quran dan bisa membaca Quran dengan baik dan benar. Amin ya Allah. Mudah-mudahan dengan materi yang kita sampaikan walaupun 2 bulan sekali atau ketemu 3 bulan sekali, nggak tahu setelah Agustus ini ketemunya nanti Februari kayaknya tahun depan ya. Karena mudah-mudahan bisa lebih berkah insyaallah. Baik, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya muqallibul qulub thabbit qulubana 'ala dinik, thabbit qulubana 'ala ta'atik. Allahumma taqabbal du'aana, Allahumma taqabbal li kulli hajatana, Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma taqabbal tilawatana min tilawatil Qur'an ana al-layli wa atraf an-nahar. Allahumma ij'al lana wa ahlana wa awladana min ahli al-Qur'an ya arhamar rahimin.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم رب الناس أذهب البأس اشفنا وأنت الشافع لا شفاء إلا شفاء لا يغادر سقما